Oke, halo YouTube, selamat datang kembali dengan Bang Ibi di sini. Jadi buat teman-teman yang suka motor retro, wajib untuk melihat ini dulu ya. Ini memang bukan motor retro yang padat, gede, bongsor, tapi dari bentuknya yang kecil ini itu ada nilai klasik yang keren. Mau dipakai buat cewek, cowok, dan lain sebagainya, dia oke. Dan motor ini untuk kenyamanan sudah pasti oke ya, kecil-kecil ini. Jadi nggak terlalu gede, bongsor, dan lain sebagainya. Tapi kesan retronya kuat banget. Tuh, anjay. Bolamnya juga masih ini. Tuh, kalian bisa lihat. Otomatis motor ini pasti santai banget kalau ngelihat dari pas waktu kena bukan jalan aspal tadi, ketika dia mantul-mantul itu. Aku lihat peredamannya juga oke. Terus dia nggak pakai monoshock, dia masih pakai shock double kanan kiri kayak gitu. Yang menurutku itu masih oke, cuman ada beberapa minusnya. Cuman aku lupa nyebutin apa minusnya biasanya kalau shock kayak gini kanan kiri gini. Di bagian shock breaker depan juga dilengkapi oleh pelindung supaya nggak ada debu atau kotoran yang nempel di shock breaker ya. Soalnya itu sepele, tapi sebenarnya itu yang bikin sekok umurnya jadi nggak lama ya itu. Soalnya kalau sudah kotoran atau debu dan lain sebagainya masuk ke bagian seal sela-sela itu, wah, nggak ada obat, ngeong ngumpul di situ semuanya. Terus ini dinamakan DN150 ya, dengan otomatis sistemnya 150. Memang kalau misalkan dibanding dengan komputer punya Yamaha itu kayaknya lebih gedean punyanya Yamaha. Yamaha apa ya? Kok lupa aku Yamaha. Yang retro banget itu, lumayan gede. Kalau dibandingkan dengan ini ya mungkin masih gedean punyanya Yamaha. Tapi kalau ngomong masalah retro, ini retro banget. Aku lupa punyanya Yamaha itu apa. Knalpotnya juga make sense ya, nggak terlalu pincang dengan desainnya. Kalau bisa lihat sendiri, dapat banget dari segala aspek sisi juga dapat. Nih, aku nggak tahu ini bagian belakangnya pakai apa istilahnya? Apa ya? Aluminium atau aluminium shank atau plastik. Cuman dari bentukan warnanya kayak di depan kayak gini seolah-olah dia itu kayak bukan plastik, kayak seolah-olah aluminium, tapi nggak tahu ya. Ini aluminium atau hanya plastik cover gitu loh. Soalnya sekarang itu serba palsu, plastikan. Cuman ini minus bannya itu loh. Kenapa masih ada garisnya gitu loh, garis hijaunya ini. Ngelak-ngelak iya. Terus badi aneh, Pak. Kurang cocok, gak serk belas. Bagian headlampnya kalian bisa lihat, ganteng. Asli ganteng ini bro headlampnya. Terus seinnya juga klasik banget. Yang modern ini, modern sedikit tapi cuman kesan retronya masih dapat soalnya dia kecil, seolah-olah kayak takometer. Padahal isinya bukan cuman RPM komplit, digitalnya ada di bawah kecil gitu, nyempil di situ. Terus untuk oh ini nggak ada RPM-nya ya? Itu yang di bawah 2 kilometer. Oh, itu jarak tempuh. Oh, dia nggak ada ininya, Bro. Nggak ada RPM-nya kayaknya. Dia langsung speed-nya yang ditunjukin indikatornya. RPM-nya nggak ada. Netral, bensin, iya bener. Sama indikator yang lainnya. Tangkinya itu loh. Kayak ulung.
Gak sih ya, Ulung gak kayak gini ya, tapi ini cakep ini, enak. Soalnya motor cilik-cilik kayak gini tuh ada sendiri penyukanya, pecintanya itu loh. Retro klasik kayak gini. Asalkan nggak dipakein knalpot racing aja, wis aku seneng ini. Soalnya Gaspro seneng aku lihat motor klasik terus digawe knalpot anu racing prong. Larinya itu loh aku iki yo orang sendiri-sendiri ya. Jadi no debat ya untuk masalah ini. Nah ini joknya, joknya aja model-model retro, kulitnya maksudnya. Iya sih, model-modelnya juga kayak gini, model lama ya kayak gini, mengerucut, nyamping, tipis, tinggi, tebel, es, apalagi. Tuh, lihat dong. Mau muda, mau tua, oke sih ini. Ini loh yang aku jadi penasaran yang di bawahnya tangki. Ini rangka atau plastik anu ya, cover ya? Kok nyeleneh gitu loh. Kalau misalkan, tapi ini bentukan kayak gini, kalau motor dulu kan ini sudah masuk rangka, rangka depan. Cakep bro. Ini kalau misalkan masuk ke Indonesia jadi anu juga sih. Nggak tahu ya, sudah masuk apa enggak ya? Setahu Hauju itu belum ada kali di Indonesia itu. Di pameran juga nggak pernah muncul Hauju. Itu kenapa aku suka lihat-lihat hunting ini, tapi bukan ini ya, yang aku hunting ya, bukan motor-motor Cina yang kopas ya, tapi yang punya sendiri atau yang kalau yang ini brand yang agak-agak aku masih nggak paham asal usulnya, soalnya dia punya produknya Suzuki tapi nggak dimasukin embel-embelnya Suzuki, tapi di dalamnya itu ada nama Suzuki-nya gitu loh. Entah itu kerjasama dan lain sebagainya nggak ngerti. Cuman nggak ada nama-namanya Suzuki-nya sedikit pun. Dan namanya itu ganti semuanya, bukan V-Strom lagi. Cuman di strippingnya V-Strom. Weh, kalau dari depan kayak gini kelihatan gagah, tapi kalau ininya kan kecil, jadi kelihatan lucu. Wow, kalau dilihat dari sini, wah asik kayak. Cuman kenapa duduknya orang ini kok seolah-olah ini motor racing ya, dibuat kebut-kebutan gitu. Tuh kan, asli, keren banget ini. Velgnya juga oke. Ini kasnya Suzuki nih, cakramnya ini. Yang aku tahu cakram ini kasnya Suzuki. Ini jangan-jangan juga keluaran Suzuki ini. Kayak sembuh lah. Kalian pasti kalau ada yang ini ya tinggalkan di kolom komentar. Kok kayak bau-bau ininya Suzuki loh. ABS-nya kan sama ininya kan gaya-gaya pelek, terus cakramnya, kaliper masternya, tak lihat-lihat dari tadi tuh. Kok kayak gaya-gaya Suzuki ya? Ini jangan-jangan Bybre ini. Kan nggak ada logo di sini. Biasanya kalau Nissin dan lain sebagainya kan kelihatan. Terus bentukannya kan juga beda. Ini kayaknya Bybre. Comfort, easy ride, effortless control. Ya mesti ya, mungkin memang retro. Nah ini loh bro, bagian belakangnya ini loh. Ini bagian belakang ini anu, apa istilahnya? Aku masih penasaran ini plastik atau bukan gitu loh. Nggak kelihatan jelas soalnya di sini. Tuh kan? Retronya dapat kalau gambar dari gini. Cuman wongnya aja sing numpak. Mosok duwe lu ngene. Gimana? Sing numpak. Nah, kalau dilihat dari sini nih, kelihatan kayak kecil ini. Tapi nggak tahu aslinya. Tapi mestinya kalau dilihat aslinya lebih oke sih. Nah, ini loh posisinya yang benar tegak kalau naik motor retro itu. Efisiensi.
Sejenis sih keren sih. Terus ciri khas mesin juga tak lihat-lihat itu desainnya kayak desainnya sini punyanya Suzuki. Aku curiga ini punyanya Suzuki. Wah, kalau yang merah ini jatuhnya nggak begitu bagus sih. Malah kayak bukan motor retro sih. Malah kayak motor-motor sing nanggone film-film anu itu loh. Dracin-dracin modern. Atau enggak motor-motornya polisi Bombay. Wis kayak gini biasanya. Tapi kalau yang abu-abu kayak gini, ini kelihatan retronya atau yang biru atau yang abu-abu kayak gini. Nah, ini masih kelihatan retronya. Kalau merah ini kayak hilang retronya. Jadi kayak motor motor lain. Ini kalau misalkan apa ya trailis re- apa wes pokoknya buat sandaran kaki buat barang ini kalau misal dilangin ini malah kayak zaman trail-trail era dulu yang pendek-pendek tapi yang bukan trail-trail. Aduh buset, 5 volt 2 ampere on ada chargingnya. Nah, terus HP-nya taruh mana? Masih anu ya, kayak kontak lama ya, belum kilas ya. Engine start stop, helmet, wes nggak ada fitur yang lain. Cuman yang merah ini aku nggak cocok, nggak kayak retronya nggak dapet. Ini kalau misalkan stangnya tak tambahin dikit, misalkan tak panjangin ke sini gitu, sampai ke tangan ini panjangnya, atau dikasih riser, malah jadi kayak Harley-Harleyan KW Super Harley-Harleyan yang bikinnya sendiri tuh loh. Buah, imajinasi liar. Yes, pokoknya seperti itu ya bro ya. Ini kalau misalkan dia masuk ke Indonesia bakalan jadi perbincangan rame sih motor ini. Cuman sayangnya motor ini kayaknya nggak bakalan masuk ke Indonesia juga. Aujo itu belum pernah terdengar kabarnya bakalan ada rumor masuk atau investasi dan lain sebagainya. Tapi kalau ngelihat dari kendaraan saya sudah cukup lah kita bisa refreshing melihat kendaraan-kendaraan seperti ini dengan desain-desain yang keren. Oke, sekian dari Mabi dan selamat beraktivitas kembali.